Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penayangan dari video tutorial untuk pembuatan kemeja pria. Di dalam video ini kita punya harapan besar video ini cukup bermanfaat buat kamu semua yang ingin belajar membuat kemeja pria secara mandiri. Karena di dalam video ini akan dijelaskan bagaimana cara-cara membuat pola hingga akhirnya jadi kemeja pria. Dengan besar harapan, semoga video ini bermanfaat buat kamu semua, khususnya buat para pemula yang ingin membuat busana kemeja pria secara mandiri. Berikut ini kita akan membahas mengenai kemeja. Apa itu kemeja? Kemeja itu adalah busana bagian atas yang biasa kita kenakan, meliputi penggunaan kerah kemeja dan disertai dengan lengan pendek, ada juga dengan lengan panjang yang menggunakan mangset. Seperti apa contohnya? Bagaimanakah busana kemeja yang biasa dipakai, jenis dan motifnya? Berikut ini ada beberapa contoh. Ini adalah salah satu contoh kemeja menggunakan lengan pendek. Dengan kerah kemeja, kemudian ada bagian tengah mukanya sebagai bukaan, kemudian ada bagian lipit di bagian belakangnya. Motif yang digunakan adalah menggunakan motif kotak-kotak kecil. Ini salah satu dari contoh kemeja dengan lengan pendek. Nah, berikutnya ada beberapa contoh lagi yang bisa kita jadikan referensi mengenai pola kemeja. Untuk kemeja ini sendiri kita menggunakan dua bahan. Satu dengan bahan bermotif dengan motif garis-garis, kemudian dengan kerah kemeja, ada lengan panjang, dan ini ada mansetnya. Manset ini untuk biasanya digunakan pada lengan panjang. Nah, untuk kemeja ini sendiri dia menggunakan dua bahan yang berbeda, lebih tepatnya pada motif yang satunya polos, yang satunya dengan bermotif garis-garis. Dan ini pada bagian belakang. Dia ada menggunakan saku di bagian sebelah kiri. Selanjutnya, contoh lain dari kemeja. Tadi kita telah membahas tentang kemeja dengan satu saku, kali ini kita dengan menggunakan dua saku. Jadi untuk kemeja sendiri, saku boleh dua, juga boleh satu. Nah, tetap dengan ada bukaan pada tengah muka, kemudian yang biasa tetap kita gunakan kerah kemeja, dan ini untuk lengan panjang ada manset. Kancing juga beragam, yang ini ada menggunakan satu kancing. Berikut ini bagian belakang. Dia tanpa pleats, ini hanya polos pada bagian belakang. Nah, kemeja ini dia hanya menggunakan satu motif, tapi pada lengan panjang. Menggunakan manset, kemudian ada bukaan pada tengah muka, ada saku, dan pada bagian belakangnya dia agak berbeda seperti yang lain. Sebelumnya hanya menggunakan motif yang sama, tapi kali ini juga dengan motif yang sama, tapi dengan teknik potong yang berbeda. Seperti ini ada detailnya, bisa diperhatikan. Jadi untuk kerah sendiri, tetap biasa yang digunakan adalah kerah kemeja. Tadi beberapa contoh dari kemeja. Jadi untuk
bagaimanakah cara membuat polanya? Berikut ini cara mengerjakan pola. Pola yang akan kita buat dalam kemeja ini meliputi ada pola bagian depan, pola belakang, lengan, manset, dan ada kerah. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakan pola kemeja itu adalah pertama kita tentukan dulu panjang kemeja. Panjang kemeja itu dari A ke B. Panjang kemeja ini sesuai keinginan yang kita butuhkan. Dalam pola ini kita akan membuat panjang kemeja sekitar 65 cm. Jadi seperti ini. Ini untuk panjang kemeja. Selanjutnya dari A ke C kita turunkan 2 cm. Dari A ke D kita turunkan 4 cm. Dari D ke F1 ini adalah setengah dari lebar punggung. Dari A ke E ini 1/6 lingkar leher ditambah 1. Kemudian dari A ke F 1/6 lingkar leher ditambah 3. Jadi setelah dari ukuran yang tadi kita sudah bisa membentuk bagian lingkar leher seperti ini menggunakan roll. Kemudian ini untuk bahunya. Nah, untuk selanjutnya menentukan dari lingkar badannya adalah 1/4 dari lingkar badan itu kita tambah 4 cm karena untuk nanti di bagian tengah muka sebagai buka. Selanjutnya tentukan bagian pinggang. Dari G ke B kita bagi saja di bagian tengah. Kemudian dari garis tadi titik G1 tarik lurus menggunakan garis batu. Kita masukkan di bagian pinggang ini sekitar 1 cm atau 1,5 juga bisa 2 cm. Nah, ini kan dia bagiannya lurus. Kita bisa juga mengganti modelnya tidak hanya lurus tapi membuat seperti ada melengkung. Kita bisa menggunakan roll ini sebagai garis bantunya nanti. Jadi di bagian sini kita bisa menggambarnya. Jadi tidak hanya lurus, tapi kita bisa merubah bagian model di bawah baju yang akan kita buat. Selanjutnya, untuk bagian belakang kita hanya perlu memindahkan dari pola bagian depan kepada pola bagian belakang. Meliputi garis-garis merah ini tadi kita ciplak kemari atau kita pindahkan, kita rubah menjadi garis putus-putus sebagai garis batu. Lanjut adalah pengerjaan dari pola belakang. Kita hanya memerlukan dari titik F ke F1 itu kita naikkan sekitar 7 cm. Kemudian dari titik ini ke F1 juga kita akan naikkan 6 cm. Nah, kita bisa langsung membentuk dari F1 ini seperti kerung leher. Ini disejajar sama seperti bagian titik yang A. Dia hanya dibentuk menggunakan roll bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita masuk setelah tadi kita gambar, setelah kita naikkan ini 7 cm, jangan lupa kita tambah 1 cm untuk dikeluarkan. Karena ini adalah supaya jangan terlalu sempit, jadi ada pelonggaran dengan mengeluarkan 1 cm. Jadi kita buat seperti ini, kita gunakan roll kita bantu seperti ini. Untuk bagian belakang ini lebih depan daripada yang bagian depan ini. Bagian depan dia agak lebih mundur untuk kurang lengannya karena agak melengkung di bagian muka. Jadi untuk menentukan itu sendiri kita harus bagi 3. Ini bagi 1, 2, 3. Kemudian di sini kita perlu masukkan sekitar 1,5 atau 2 cm. Kita masukkan untuk membentuk dia lebih dalam daripada bagian belakang. Ini yang membedakan antara pola muka dengan pola belakang
bagian pola badan. Selanjutnya di pola lengan yang kita akan kerjakan adalah tentukan dulu panjang lengan yang mau kita buat. Panjang lengannya misalnya ada sekitar 65 cm. Maka yang kita buat di sini adalah panjangnya hanya 60 cm. Karena 5 cm kita akan buat dalam pola yang berbeda, itu adalah bagian manset. Nah, di sini adalah cara mengukurnya, menentukan A, titik A ini adalah dari rendah punggung. Dari setengah rendah punggung untuk menentukan A, C, dan A ke D. Bagaimana menentukan B ke F, D ke E? Ini adalah besar dari lengan yang kita akan buat. Jadi misalnya ini B ke F 13, maka B ke E juga sekitar 13, apalagi ketika kita mau buat pleat sebagian lengan. Nah, bagaimana untuk membuat bagian belahannya? Dari titik B ini ke bagian belahan ini sekitar 8 cm, kemudian lebar belahan itu ada 2 cm dan tingginya adalah 12 cm. Berikutnya pembuatan manset, kita hanya menggunakan ukuran lebar manset itu sekitar 5 cm dengan ukuran dari ban tangannya disamakan dengan dari F ke B, B ke E. Selanjutnya adalah setelah selesai pembuatan manset untuk lengan panjang kemeja, kita masuk kepada pola kerah. Pola kerah dari kemeja. Kita hanya perlu ukuran dari lingkar leher yang kita tentukan dari C ke D adalah setengah dari lingkar leher. Kemudian kita tentukan tinggi A ke C berapa. Dari titik B ini bisa kita naikkan 1, kemudian kita turunkan 1 cm untuk membentuk pola kerahnya. Dan untuk pola D ini kita bisa naikkan ke atas itu sekitar 1 cm, 1,5 atau juga 2. Kita akan bentuk seperti ini. Kenapa harus melengkung? Karena nanti akan memudahkan kita ketika memasang kerah pada busananya. Nah, lanjut kemudian ini adalah dari titik F ini kita naikkan 1 cm, kita arahkan ke titik A yang tadinya kita turunkan. Yang karena butuhnya ukuran kita hanya sekitar 4 atau 5 cm, kita akan tarik dari titik F yang kita naikkan 1 menuju titik A yang telah kita turunkan, karena kita butuh ukuran ini sekitar 4 atau 5 cm, tergantung kebutuhan. Seperti itu. Nah, setelah selesai dari pembuatan pola badan muka, pola badan belakang, lengan, beserta belahan, manset, dan kerah, proses yang kita lanjutkan adalah menggunting bahan. Dan bahannya yang kita butuhkan di sini sekitar panjang kain 7,5 cm dengan lebar 150 cm. Nah, untuk pola selanjutnya setelah dilakukan pengguntingan pola dasarnya yang telah dirubah, kita akan membuatnya menjadi ada potongan pada bagian belakang pola kemeja yang akan kita buat. Di sini ada lebar punggung. Kita akan gunting terlebih dahulu yang kita telah turunkan dan tentukan sesuai keinginan. Perlu perhatian, di sini ada kita buat keluar 2 cm. Ini nanti adalah lipatan pada belakang seperti ini. Jadi ini ada lipatan bagian ini, kemudian atau nama lainnya adalah pleats. Kemudian ini ada bagian yang akan kita potong dan sambung. Berikut ini yang akan kita kerjakan, menggunting pola. Setelah seperti ini, kita akan gabungkan bersama bagian muka. Nanti jadinya seperti ini. Nah, untuk bagian inilah nanti yang akan menjadi sambungan seperti ini. Nah, proses selanjutnya adalah kita akan meletakkan pola pada bahan dengan menggunakan pentul. Ananda, tolong lekatkan pola pada bahan dengan menggunakan pentul. Kita lekatkan ini untuk bagian belakang. Nanti kita kasih ukuran di sini untuk bagian sisinya sekitar 2 cm, kemudian yang bagian kerung ini sekitar 1,5. Begitu juga untuk yang lain, kecuali pada bagian
Di tengah mukanya untuk bukaan kita akan buat sekitar 5 cm atau 6 cm. Oke, sekarang kita lanjut dengan melekatkan pola. Pola telah kita letakkan di bahan dan kita sematkan dengan bantuan kuku. Berikut ini untuk bagian mukanya tetap kita keluarkan 6 cm ini sebagai tengah muka nanti untuk bukaan. Kemudian bagian belakang juga seperti ini, dia adalah lipatan pada bagian belakang. Nah, posisi kerah kita bisa membuatnya pada pancang kain, lebar kain, ataupun dengan menggunakan kain serong, itu tergantung kebutuhan dan keinginan. Untuk lengan ini sendiri kita perlu perhatikan pada lengan tentukan garis tengahnya. Setelah garis tengah ini kita dapatkan, kita boleh menarik garis tengah ini ke arah pinggir dari bahan untuk menyeimbangkan posisinya tepat pada bagian tengah. Itu gunanya menggunakan garis pada bagian tengah pola supaya seimbang antara kanan dan juga kirinya. Untuk bagian pola yang kita telah gunting tadi, kita akan satukan pada bahan kain serong. Seperti inilah dia letaknya dan posisinya. Ini pada bagian belakang yang kita potong tadi, dan ini adalah bagian muka. Kemudian disatukan dan posisinya diletakkan pada kain serong. Kita butuh 2 kali guntingan. Ini masih dalam 1 guntingan pada kain serong. Nah, untuk manset ini sendiri juga ini akan diambil 2 kali. Pada ini 1 dan nanti akan kita ambil 1 lagi, tadi sama seperti ini. Itu untuk penjelasan mengenai pola pada bahannya. Selanjutnya adalah proses menggunting pola.
Ini untuk pola belakang. Pola lengan seperti ini terdiri juga dari dua bahan. Untuk lengan kanan dan juga lengan yang bagian kiri. Ini pola kerah. Berikut ini juga. Nah, untuk bagian ini adalah bagian dari lebar punggung yang kita potong pada kain serong. Nah, ini dia pada lipatan kita membutuhkan di sini ada sekitar 2 kali guntingan. Karena nanti dia akan kita balik. Ini bagian yang satu, ini satu, dan ini yang satu. 2 guntingan pada bahan yang serong untuk bagian punggung belakang. Nah, untuk manset sama, kita juga gunakan pada kain serong menggunakan sekitar ada 4 lembar. Nanti yang satu ini dijadikan satu untuk bagian lengan kanan, yang ini juga dijadikan satu untuk bagian lengan kiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah proses merader. Berikut ini cara meradernya. Inilah cara merader letakkan karbon di antara kain. Seperti ini caranya. Nah, diselipkan. Selanjutnya kita akan meradernya. Setelah ini selesai dirader, proses selanjutnya adalah kita melepas tiap bagian pola pada bahan. Ini dia yang sudah selesai dan hasil yang telah dirader dia seperti ini. Ini hasil dari raderannya. Kita telah memindahkan tanda-tanda pada kertas pola. Kita pindahkan di bahannya dengan menggunakan bantuan karbon dan juga rader. Setelah kita menggunting pada bahan, proses lanjutan adalah kita menggunting pola pada starpack atau nama lainnya adalah kain pengeras. Nanti kita letakkan pola pada kain pengeras atau starpack ini dengan bantuan pentul. Kemudian digunting tidak menggunakan kampu, dia hanya menggunting pas pada bagian polanya. Berikut ini lanjutannya menggunting pola pada bahan keras.
tapi untuk lengan nanti kita ambil seperti bahan tadi 2 kali. Ini juga kita ambil 2 kali untuk lebih tebalnya. Kita sudah bisa buka. Setelah ini kita bisa langsung menyetrika bahan ini pada kain utamanya. Kita lepaskan. Ini jadinya seperti ini. Kemudian kita nanti pasang ini masing-masing pada bahan. Ini sudah benar, ini juga sudah 2 kali, dan ini nanti diambil sekali lagi, ini juga masing-masing 1 kali lagi. Nah, kita mulai pada proses menjahit kemeja. Yang kita lakukan pertama kali adalah menjahit pada bagian punggung belakang. Ini tadi bagian punggung yang kita lipat di kain serong. Setelah kita beri Vaseline, kita akan satukan dengan bagian belakangnya. Nah, seperti ini nanti kita akan jahit dan akan lihat hasilnya seperti apa. Ini dia hasil dari bagian punggung belakang yang telah kita jahit. Ini yang tadi kain serong dan ini bagian belakangnya. Jadi sudah disatukan seperti ini. Nanti kita akan stick di sini, di bagian ini akan stick. Dan ini juga nanti kita akan satukan sama busana bagian depan pada bagian bahunya. Kemudian pada sisinya yang akan kita satukan dengan bagian muka. Yang kita tadi keluarkan ada sekitar 6 atau 5 cm. Nanti di bagian ini kita akan lipat ke dalam untuk bagian kancing. Dan kita akan jahit seperti ini, nanti di stick. Nanti akan ada stickannya pada bagian mukanya. Ini dia dari hasil jahitan di bagian muka yang kita lipat tadi. Nanti kita supaya jangan kusut seperti ini akan lebih baik kita setrika terlebih dahulu. Setelah ini jadi, kita akan satukan dengan bagian belakang yang telah kita satukan dengan bagian bahu dengan kain serong.
kosong, ini nanti dijahit pada bagian sisinya. Seperti ini. Ini kita temukan bagian sisi bagian belakang dengan sisi muka. Ini setelah kita satukan bagian muka dengan bagian belakang yang kita sematkan pentul seperti ini, langsung kita jahit dan kita satukan. Nah, ini dia hasil jadinya. Untuk bagian yang kita satukan antara muka dengan bagian belakang. Ini kita lakukan yang sama ya dengan sebelahnya. Tadi sebelah kanan, sekarang bagian sebelah kiri kita akan selesaikan. Ini kita sematkan pentulnya. Ini dia hasil jadinya untuk bagian kiri dan ini untuk bagian kanannya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan menyatukan bagian bahu di muka dengan bagian bahu yang belakang. Kita akan satukan seperti ini. Kita akan jahit. Sebelumnya disematkan dulu dengan menggunakan pentul. Jadi seperti ini yang tadi, kita akan temukan bagian bahu muka dengan belakang. Perhatikan letak radarnya seperti ini. Selesai, kita bisa jahit di mesin, nanti akan dibalik seperti ini jadinya. Ini dia hasilnya. Setelah kita jahit seperti ini bagian muka dengan bukaan. Kemudian ini pada bagian belakang. Ini kita rapikan dengan stiker. Nah, ini bagian kerah satu. Ini bagian kerah yang bagian bawahnya. Yang kita lakukan adalah kita pentul dulu di sini dari bagian kecil ini, kemudian dijahit mengikuti pentul, nanti dibalik. Setelah dijahit, kita akan balik, kita akan stick dia di bagian salah satu bagiannya. Begitu juga dengan yang ini, nanti dia akan disambungkan dengan ini setelah ini selesai dijahit dan dibalik. Setelah ini selesai, kita akan tipiskan terlebih dahulu.
Ini dicaca dengan maksud agar mudah dibalik, dan selanjutnya di salah satu bagian kita akan stick 1 mili. Di sini kita akan stick. Nah, selesai di stick, kita akan balik. Setelah di stick 1 mili, kita akan balik seperti ini. Ini yang hasil di stick. Kemudian kita, agar lebih rapi, dia harusnya disetrika dulu. Kemudian kita mulai pasang ini. Sini. Ini, setelah itu bagian ini kita akan satukan seperti ini, begitu juga dengan ini. Jadi nanti seperti ini penampakannya. Kita jahit di dari sini. Nanti dia akan dibalik seperti ini. Jahit dulu. Dia setelah kita balik, kemudian kita stick seperti ini. Ini nanti untuk bagian di muka, dan ini nanti bagian yang belakang. Jadi jangan lupa setelah dibalik, kemudian yang bagian atas disatukan dengan bagian yang belakang. Jadi ini satu bagian penampakannya seperti ini. Untuk bagian belakang nanti kita pasang, dan ini adalah untuk pada bagian mukanya. Selanjutnya nanti setelah ini selesai, kita akan tinggal pasang pada busana yang telah kita jahit sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan manset untuk lengan. Jadi tadi sudah kita gunting dan kita setrika dengan bahan pengerasnya. Kita akan jahit di sekeliling ini kita jahit. Dan kita bagian atasnya yang ini untuk kita sambung pada lengannya nanti. Jadi kita akan jahit di bagian sini, kita sama dengan ini telah kita jahit. Selanjutnya adalah kita merapikan bagian jahitan ini, kita gunting seperti ini. Sama seperti kita pada kerah, kita gunting dan kita tipiskan. Gunanya biar apa? Supaya mudah saat kita membalik dan melakukan stick di akhirnya. Ini kita caca juga. Selanjutnya kita akan balik, dan hasilnya seperti ini. Ini nanti yang akan kita jahit. Ini yang pada bahan kita akan jahit, dan ini tinggal kita stick aja. Seperti ini jadinya untuk manset. Ini udah bisa kita pasangkan pada lengan kemeja. Berikutnya kita akan mengerjakan belahan pada lengan. Caranya kita akan gunting terlebih dahulu belahannya yang sebelumnya kita telah buat di pola. Kemudian kita buat berapa senti yang akan dijahit. Selanjutnya sediakan kain, salah satunya lebih lebar dibandingkan yang satunya lagi. Seperti ini. Kemudian kita mulai pentul dari bagian buruk menuju bagian baik. Salah satunya memang harus lebih besar, yang salah satunya harus lebih kecil. Nanti setelah itu dia dijahit di bagian yang baik dan dibalik seperti ini. Ini tahap awalnya. Nanti ini juga seperti ini. Nah, yang atas yang besar akan menimpa bagian yang bawah, dan ini akan dijahit di pada bagian baik bahan. Ini yang tampak pada bagian belakang seperti ini. Kita akan mulai menjahit dan mengerjakan ini.
tadi yang telah dijahit, ini pada bagian baik lengan, ini pada bagian buruknya. Nah, untuk yang pada bagian yang kecilnya, kita perhatikan ini harus dilipat seperti ini ke dalam. Kemudian nanti dia dipotong di bagian sini, kemudian ini juga akan dilipat sama, cuman dia dibuat lebih besar yang nantinya akan menimpa di bagian sini. Sekitar seperti ini, dia ditimpa, dijahit di atasnya. Proses berikutnya adalah menjahit untuk belahan lanjutannya. Nah, inilah hasil dari jahitan yang telah kita balik. Ini yang bagian yang kecil tadi, ini yang besar yang tadi kita balik dari bagian buruk menuju bagian baik. Ini dia kita stick setelah itu sebagai penguatnya. Kita buat seperti ini untuk menimpa yang bagian bawah. Ini dia hasil lengannya seperti ini. Untuk lengan ini sendiri kita bisa satukan langsung nanti dengan manset yang telah kita kerjakan sebelumnya. Nanti kita tinggal pasang. Ini sebelumnya kita kasih lipit-lipitnya seberapa sesuai dengan ukuran manset. Nanti kita tinggal langsung balik. Nah, ini dia tadi yang kita kerjakan bagian muka dengan ada belahan di bagian tengah mukanya. Kemudian sisi sudah kita kerjakan, bagian belakang sudah, dan lengan juga sudah. Begitu manset termasuk lengannya sudah siap dikerjakan, dan pada akhirnya kita akan pasang kerah pada garis lehernya. Yang kerahnya kita telah siapkan tadi, ini akan kita pasang pada garis leher busananya. Dia sudah kita satukan kerah dengan bagian badannya. Seperti inilah nanti hasil jadinya. Kemudian kita selesaikan bagian yang mau disetik, kita selesaikan dengan setikan, kemudian kita finishing dengan pasang kancing. Ini kurang lebih seperti ini. Selesaikan juga mansetnya dengan pasang kancing pada bagian tangan. Baik, inilah ada. Baik, inilah hasil dari tutorial video pembuatan pola kemeja. Jadi kita sudah melewati beberapa tahap, dari mulai kita mengenalkan alat dan bahan, kita mengukur, kemudian kita membuat pola, meletakkan pola dan menjahit, hingga akhirnya finishing dengan memasang hiasan pada busana seperti detail kancing, kemudian menyetrikanya sebelum nanti akhirnya kita kemas. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.